ketong hadir lagi di Bawaslu. Oleh karena apa? Oleh karena rekan saya Pak Harkunali Teloli pada tanggal 17 yang lalu sudah mendapat surat status laporan. Karena status laporan itu telah didapati dan juga ada terpampang di papan informasi Bawaslu. Olehnya itu kami penting untuk merespon kembali dengan melayangkan laporan kepada saudara ketua KPU. Oleh karena apa? Menurut kami dalam form 17 yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu menyatakan bahwa saudara ketua KPU tidak terbukti melakukan pencoblosan di. Olehnya itu kami datang hari ini, ada beberapa laporan yang kami sampaikan terkait dengan pernyataan tidak benar saudara ketua KPU, baik itu di pleno PPK maupun pleno KPU. Dan juga mungkin rekan-rekan pers sempat mewawancarai dan kita juga dapat bukti rekamannya pada waktu dan tempat yang berbeda-beda dia samakan dia menyampaikan hal yang sama bahwa dia coblos di TPS 21. Atas itu Pak Harpuna melaporkannya, tapi kemudian form A17 itu memberikan fakta kepada kita bahwa apa yang dia sampaikan di sana itu adalah keterangan yang tidak benar. Olehnya itu kami datang melapor, kami sangkakan dia dengan Undang-Undang Nomor 10 Pasal 178C yang 178E yang kemudian itu ada sanksi pidananya kurang lebih 48 bulan kalau tidak salah. Dan kalau dia masih aktif sebagai penyelenggara menambah sepertiga lagi. Nah, sehingga ini juga membuka mata publik, mencerahkan publik, mengedukasi publik bahwa memang dalam opini-opini publik yang berkembang saat ini kita melaporkan sesuatu hal yang benar, tidak fitnah. Sehingga dalam laporan ini kami berharap Bawaslu Gakumdu tegak lurus memverifikasi itu secara baik siapa yang berbohong. Karena apa? Sebagai penyelenggara ketua KPU itu menyatakan sebuah pernyataan yang tidak benar itu berdampak kepada perhitungan atau rekapitulasi suara. Sehingga ini harus dibuka secara terang benderang. Saya kira dari kita demikian, nanti ditambah. Baik, jadi rekan-rekan wartawan, sebagaimana tadi sudah dijelaskan Pak Abeng, yang kemudian dalam hari ini beliau sebagai pelapor, ya. Hari ini juga saya juga sebagai pelapor. Jadi laporan yang kami layangkan sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Abeng tadi. Nah, ingin saya tegaskan lagi bahwa apa yang kita laporkan ini akibat dari surat pemberitahuan status laporan saya pada tanggal 5 dan pada tanggal 7. Kalau tanggal 5 itu terkait dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi. Yang kedua pada tanggal 7 itu laporan dugaan tindak pidana pemilu dengan tuduhan yang bersangkutan coblos di TPS 21. Dasar dari apa? Dasar dari keterangan beliau di saat pleno baik PPK 16 maupun pleno KPU secara resmi dan sah menurut hukum. Karena pada waktu itu ada perselisihan surat suara lebih antara daftar pemilih tambahan, daftar DPT, DPTB, dan daftar pemilih khusus. Ada perbedaan selisih suara, ada kelebihan surat suara yang tercoblos. Jadi dari kelebihan surat suara itu, maka fakta mengungkapkan lewat komunikasi dan lakukan berbagai informasi dalam pleno PPK dia mengakui dia yang coblos. Dia mengakui bukan hanya mengakui tapi sembari menceritakan kronologis pencoblosan dia di TPS 21. Jadi kalau ada yang bilang mungkin salah coblos, awas ini 4 kali pernyataan dia. 1 di PPK, 2 di KPU, 3 di media online, dan 4 ada rekaman. Artinya 4 kali. Kalau orang mengalami gangguan keingatan itu juga luar biasa, insomnia ya. Kalaupun demikian, beta berharap dokter ahli psikologi di RSJ ya, Nania ya, berharap periksa ketua KPU atas dugaan gangguan psikologi. Kalau misalkan pada hari itu dibantah kan,
Nah, faktanya lewat pemeriksaan dan klarifikasi laporan saya, saksi-saksi dipanggil, kesimpulan Bawaslu bahwa dia tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilihan dan tindak pelanggaran administrasi berdasarkan bahwa tidak ada bukti dia mencoblos. Sementara yang bersangkutan menjelaskan lewat fakta-fakta sebelumnya dia mencoblos di TPS 21. Olehnya itu, karena tidak terbukti tindak pidana dan pelanggaran administrasi, maka kami kembali lagi menindaklanjuti pernyataan yang bersangkutan yang awalnya kita anggap benar. Setelah tanggal 17 ada surat pemberitahuan status laporan, baru kita sadari ternyata apa yang disampaikan saudara KPU di ruang pleno PPK dan ruang pleno KPU itu berbohong. Artinya apa? Dalam pasal 178E sudah mengatur soal pernyataan atau informasi tidak benar, baik dilakukan oleh seseorang atau bahkan diatur bagi penyelenggara yang menyampaikan pernyataan atau informasi tidak benar. Yang pada akhirnya apa yang terjadi? Rekan-rekan pers, ada perubahan perolehan suara di TPS 21 Desa Namlea yang awalnya hanya 366 akibat dari pengakuan saudara Ketua KPU akan berubah menjadi 360. Dari Form 17 Bawaslu yang menyatakan Ketua KPU tidak terbukti itu, lalu kemudian rumor diskusi itu bergulir dan menyatakan bahwa kita yang awalnya melapor Ketua KPU itu dituduh fitnah dan lain sebagainya. Ini supaya clear, kita uji siapa yang fitnah sebenarnya, siapa yang berbohong sebenarnya. Ketua KPU kah? Tapi kayaknya jelas Form A17 itu Bawaslu menyatakan bahwa tidak terbukti dia coblos TP1, berarti Bawaslu mendukung kita untuk menyatakan bahwa Ketua KPU lah yang berbohong. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman pers.